Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Anis Nuraini, NPM 32, Dina Amelia NPM 41, dan Wildan NPM 17. Di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, hipotesis satu arah dan hipotesis dua arah. Apa sih bedanya hipotesis satu arah dan dua arah itu? Perbedaannya terletak pada masalah apa yang akan diuji. Hipotesis satu arah digunakan untuk menguji suatu hal yang sudah jelas akan lebih besar atau lebih kecil dari hipotesis awal. Sedangkan hipotesis dua arah digunakan untuk menguji suatu hal atau hipotesis awal pada suatu titik tertentu, di mana kemungkinan hipotesis tandingnya bisa lebih besar maupun lebih kecil dari titik tersebut. Contoh soalnya, misalkan kita akan menguji kadar emisi kendaraan apakah mencapai batas tertentu atau tidak. Maka yang menjadi perhatian kita adalah melebihi batas emisi atau tidak. Bila kadar emisi lebih kecil dari batas emisi, dianggap masih menjadi hipotesis awal karena semakin kecil semakin baik. Dalam hal ini, hipotesis yang digunakan adalah satu arah. Kemudian, misalnya kita menguji kadar racun dalam tubuh manusia, misalkan kreatinin dan ureum, maka kita konsen pada dua arah. Apabila kadar kreatinin dan ureum melebihi batas normal sangat berbahaya. Sedangkan apabila lebih kecil dari batas normal juga akan berbahaya. Yang bagus adalah kadarnya pas dengan batas normal. Oleh karena itu lebih cocok menggunakan hipotesis dua arah. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian galat atau tingkat kepercayaan dalam pengujian hipotesis. Pengertian galat atau tingkat kepercayaan dalam pengujian merupakan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan atau menolak mendukung hipotesis nol, dan dapat diartikan juga sebagai tingkat kesalahan atau tingkat kekeliruan yang ditolerir oleh peneliti. Langkah-langkah pengujian satu sampel. Langkah pertama yaitu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yakni hipotesis nol adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Langkah yang kedua, memilih derajat keyakinan. Langkah yang ketiga, memilih uji statistik. Langkah yang keempat, membuat keputusan gagal menolak atau menolak hipotesis nol. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu uji dua sampel. Apabila seorang peneliti ingin mengetahui apakah parameter dua populasi berbeda atau tidak, maka uji statistik yang digunakan disebut dengan uji beda dua min. Umumnya, pendekatan yang dilakukan bisa dengan distribusi uji Z dan dengan distribusi uji T. Uji Z digunakan apabila standar deviasi populasinya diketahui dan jumlah sampelnya besar. Sedangkan uji T apabila standar deviasi populasi tidak diketahui dan jumlah sampelnya kecil. Uji T sendiri memiliki dua macam, yaitu uji T dua sampel berpasangan dan uji T dua sampel tidak berpasangan. Yang pertama yaitu uji T dua sampel berpasangan. Ialah suatu jenis uji statistika yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan diartikan bahwa sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum perlakuan dan sesudah dilakukannya perlakuan. Yang kedua yaitu uji T dua sampel tidak berpasangan. Ialah suatu uji statistika yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak berkaitan.
Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek dengan sampel yang berbeda. Prinsipnya adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data sehingga sebelum dilakukannya pengujian, terlebih dahulu harus diketahui apakah variannya sama atau variannya berbeda. Dan presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.